Perkenalkan, nama saya Nindya Arvinara Maesa dari kelas TI 236 dengan NIM 230103186. Saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah pemrograman Python yang diampu oleh Pak Triyono Eskom hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Oke, kita mulai dari membuat virtual environment dulu. Jadi kita membuat virtual environment, memasukkan ini, kita akan mulai menjalankan perintahnya. Lalu kita sebuah file VNV sudah dibuat, kita akan mengaktifkannya. Aktivasi dari virtual environment-nya. Saat ini virtual environment sudah dibuat. Mari kita lanjut ke soal B. Kita merapikan kode ya, yang paling mudah yaitu dengan cara dirapikan agar sesuai standarnya. Awalnya itu seperti ini. Ini sangat tidak rapi ya. Lalu kita jadikan dipisah-pisah. Saat ini sudah bisa dijalankan. Oke, jadi soal nomor 2 yaitu adalah input sederhana dan if else. Studi kasusnya adalah koperasi mencatat 3 setoran mingguan buat program yang meminta 3 angka satu persatu, menjumlahkan semua. Jika total 300.000 tampilkan rendah, jika 300.000 sampai 600.000 itu sedang, lalu jika 600.000 itu tinggi, di atas 600.000 itu tinggi. Jika ada input di antara 300 sedang 0, tampilkan input sebagai tidak valid. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Membuat definisi setoran 1, lalu ini untuk perintahnya. Jika setoran 1, 2, 3 itu 0, itu input tidak valid. Jika lainnya itu menjumlahkan membuat total setoran 1, 2, 3 ditambah jadi total setoran. Mari kita jalankan. Kita coba setoran rendah 10.000. Jadi total setorannya 370.000, kategorinya sedang. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah fungsi dan parameter bawaan. Studi kasusnya itu layanan kirim rapid send butuh fungsi ongkir. Buatlah fungsi hitung garis bawah ongkir, berat garis bawah kilogram, kota, lalu asuransi sama dengan false. Rumusnya itu tarif dasar kota ditambah 2.000 dikali berat ditambah asuransi true ditambah 3.000. Lalu tambahkan docstring pendek 1 sampai 2 baris, beri 2 contoh pemanggilan. Jadi tarif dasar berisi ini Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi di dalam tarif dasar itu ada Jakarta, lalu ada integernya, lalu definisikan hitung ongkir, berat, asuransi false. Jika kota tidak ada di tarif dasar, mengembalikan kota tujuan tidak tersedia. Kita definisikan biaya beratnya 200.000 kali berat kilogram. Biaya asuransinya 3.000. Jika asuransi jawabannya lain ya 0. Tarif dasar kota, tarif dasar per kota ditambah biaya berat ditambah biaya asuransi, lalu menampilkan total ongkir. Lalu menjalankan program utama. Di dalam script utama itu dijalankan di dalam blok if name. Jika berat input itu 0, nggak bisa ya, harus lebih dari 0. Yang lainnya kita perlu memasukkan kota tujuan, lalu ada asuransi input ya atau tidak. Jika ya, menambahkan memanggil asuransi input. Jika tidak ya false. Hasil ongkir sama dengan hitung ongkir, yaitu berat input, kota input, asuransi aktif. Jika is instance, hasil ongkir manggil string, print hasil ongkir. Lalu kita ngeprint total ongkos kirim, kota input untuk berat input pakai asuransi ya, jika asuransi aktif tidak. Jika error input tidak valid. Mari kita jalankan soal nomor masukkan berat barang, misalkan 98, kota tujuannya Jakarta. Ya,
Total ongkos kirim ke Jakarta untuk 98 kg dengan asuransi itu 209.000. Oke. Untuk soal keempat itu adalah soal data jadwal dengan list atau dictionary. Studi kasusnya adalah Prodi ingin menampilkan jadwal per hari. Lengkapi fungsi jadwal hari dan tulis satu kalimat penjelasan bahwa pencarian mengecek satu persatu isi list. Soal ini menguji kemampuan mengelola dan melakukan iterasi pada struktur data kompleks. Studi kasusnya, jadwal kuliah disimpan dalam format list yang berisi dictionary. Dictionary-nya ini ya. Lalu fungsi jadwal hari melakukan iterasi looping untuk jadwal di jadwal kuliah. Pencarian menggunakan if jadwal kurung kotak hari dilowerkan agar case sensitif, menggunakan variable flag. Jadwal ditemukan untuk menangani jika tidak ada jadwal pada hari tersebut. Fungsi ini bekerja dengan mengecek setiap dictionary di dalam jadwal kuliah. Jika nilai hari cocok, data akan dicetak. Mari kita coba jalankan. Oke, jadwal hari Senin, karena yang saya minta Senin itu adalah pemrograman Python. Ini untuk garis bawah ini. Lalu jadwal untuk hari Kamis itu ada bahasa Inggris. Lanjut ke soal nomor 5, membuat file CSV atau JSON, lalu try atau accept plus logging sederhana. Studi kasusnya, sekretaris kelas merekap kehadiran UTS. Buat script yang satu, membuat folder jika sudah ada. Lanjut, menulis CSV presensi berisi 3 baris, nim nama hasil, nim nama hadir UTS 1 atau 0. Membaca kembali CSV, hitung total hadir, presentase, lalu disimpan ke JSON atau ringkasan .json. Lindungi baca atau tulis dengan try atau accept untuk menampilkan pesan jika gagal. Lalu menambahkan logging sederhana, info saat mulai dan sukses, error jika gagal. Oke, lanjut ke kodenya. Soal ini menguji skenario yang lebih kompleks ya. Kita mengimpor dulu dari Pahli, import path. Nulis CSV, lalu isikan nama, nim, atau hadir UTS. Datanya sudah ada di kodenya, yaitu ini. Ini untuk membuat filenya. Ini untuk membuat directory, logging infonya. Ini untuk menulis data CSV. Lanjut ke membaca file CSV yang tadi, lalu kasih presentasinya, membuat presentase, lalu ngeprint ringkasan ya ini. Akhirnya ditulis di JSON. Setelah selesai, kasih logging info, proses rekap kehadiran berhasil diselesaikan. Jika gagal, silakan periksa file log atau pesan error. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja mulai programnya. Proses rekap sudah dimulai, sudah dibuat ringkasan CSV. Oke, berhasil ya. Nim nama hadir UTS. Lalu di JSON-nya, total mahasiswa, jumlah hadir, presentase kehadiran 66%.